ketika saya selidiki beberapa konten, beberapa pihak, tidak semuanya karena banyak ya, saya pelajari gitu kan, dan saya tidak akan mengatakan kepada seluruh sedayana bagaimana saya nembak batin menggunakan ilmu-ilmu kebatinan untuk menceritakan bahwasanya ini benar atau tidak. Saya tidak akan berbicara seperti itu karena takutnya dibilang sombong. Coba pikir pakai akal yang sehat. Dia itu bisanya dikatakan dukun santet, wajahnya jelas. Orang kan tetangganya bisa, oh jadi si akang ini, si bapak ini ternyata dukun santet. Kebayang gak bagaimana ntar urusan sosialnya dengan masyarakat? Hasratnya, hasrat iblis itu selalu ingin mengalahkan. Kemudian bagaimana keluarganya? Saya kira gini loh. Saya memang curiga bahwa Syahid Langit memang mengomentari tentang konten Kang Ujang Bustami, Kursi Official, dan kemudian Muhammad Karyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini sahabat-sahabat semua, dengan alat seadanya tanpa memakai tripod ya, saya baris selfie aja ini. Ada yang nge-DM di Instagram, kurang lebih DM-nya seperti ini, akan saya tayangkan ya. Kang Ropik itu si Syahid Langit gak dibahas, dia sundar sindir konten-konten katakanlah yang mendatangi dukun, sok jago, intinya seperti itulah. Mungkin maksud tujuannya adalah nyindir kepada Kang Ujang Bustami. Kemudian saya cek tuh videonya. Nah ini yang sedikit banyaknya poin yang ketiga ini. Benar, mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki dasar ilmu, tapi dicampuri bohong. Contoh sederhana, ada orang yang mempertanyakan, Kang, saya nggak perlu sebut nama atau apapun itu biar tidak menyinggung pihak manapun, tapi kita ini membacanya dari ranah sederhana dulu. Banyak orang mempertanyakan, Kang, sesuai kan pertanyaannya nyambung dengan pertanyaan Kang Asep Somai. Oh Kang, banyak nih orang-orang ustadz-ustadz punya majelis, bahkan punya pondok pesantren, bahkan anulah. Lalu dia itu membuat konten seperti itu. Namun kok aneh ya, saya sedikit mencium bau-bau kebohongan gitu kan, seperti itu. Nah, ketika saya selidiki beberapa konten, beberapa pihak, tidak semuanya karena banyak ya, saya pelajari gitu kan, dan saya tidak akan mengatakan kepada seluruh sedayana bagaimana saya nembak batin menggunakan ilmu-ilmu kebatinan untuk menceritakan bahwasanya ini benar atau tidak. Saya tidak akan berbicara seperti itu karena takutnya dibilang sombong. Benar, mereka memiliki kemampuan hal itu, namun sayangnya banyak yang dicampuri dengan kebohongan. Ada sedikit main di setting, ada sedikit main kerjasama. Logika kita sederhanakan dulu ya. Kita main logika sedikit. Orang datangi dukun-dukun santet dan yang lainnya, ya kok aneh nggak mengikuti aturan media. Kalau misalnya sederhananya aturan di wartawan itu ada aturan. Contoh nih, saya sederhanakan, orang kalau ngambil acara, lalu acaranya di luar nih, kita misalnya TV nasional, lalu ketika dia misalnya mau wawancara atau apa, di belakang itu ada warung, sedangkan yang namanya warung itu tukang jualan. Yang namanya tukang jualan pasti banyak produksi-produksi yang dia gantung, didagangkan, makanya suka di blur merek-merek seperti produksi apa kek, mau minuman, mau makanan, mau apa, pasti di blur karena itu ada aturan di dalam media itu gitu. Bahkan itu bisa menjadi pidana antaranya. Lalu ketika kita contoh aja, kalau mau kita ngitung orang yang profesional menggunakan media, ya kita contoh TV nasional, pasti mereka profesional mengikuti aturan sesuai hukum ya. Contoh, misalnya ada acara TV yang mendatangi tukang makanan, tukang bakso yang dicampur dengan daging-daging yang haram atau apa, itu orangnya di blur, diwawancara tapi orangnya di blur gitu, karena tidak mungkin itu ada aturan. Logika saja kalau tidak di blur, itu si pedagang itu walaupun dia salah, dia bisa menggugat ke pihak TV. Tidak bisa, itu bisa kena pidana. Walaupun misalnya ada izin, dia setuju misalnya untuk silakan diupload, ditayangkan di televisi, tapi dia buat surat perjanjian tidak boleh karena itu ranahnya kejahatan. Nah, dukun santet itu kan perkara yang sangat buruk. Pelakunya itu adalah seorang penjahat, orang yang bahkan bisa menghilangkan nyawa orang lain. Syariatnya, hakikatnya yang mengambil nyawa ya Allah, itu kan seperti itu. Lah kok bisa gitu wajahnya enggak di blur, wajahnya enggak ditutupi gitu kan. Kalau misalnya ditutupi wajahnya dan sebagainya, itu masih real, masih masuk akal. Jadi kita juga kan orang itu enggak bodoh. Lah kok bisa, walaupun dia perjanjian, saya ada mempertanyakan, lah kan dia setuju, iya oke setuju, tapi kok coba pikir pakai akal yang sehat.
dia itu biasanya dikatakan dukun santet, wajahnya jelas. Orang kan tetangganya bisa, oh jadi si akang ini, si bapak ini ternyata dukun santet. Kebayang gak bagaimana ntar urusan sosialnya dengan masyarakat? Harus kalau di blur itu mending seperti itu. Lalu yang kedua, yang ketiga dan poin selanjutnya, entah berapa poin berapa lah saya lupa lagi. Ini saya juga sambil nyetir nih, mohon maaf nih. Tapi insya Allah saya konsentrasi kok sambil ini. Saya bawa mobilnya juga pelan. Jadi posisinya lah kok bisa gitu sampai tidak di blur gitu kan. Lalu terkesan cara perlakuannya itu sombong dan yang lainnya. Udahlah, itu saya sederhanakan. Saya langsung ke menit 20. Kalau kurang jelas silahkan aja cek videonya. Di menit ke-20 dia mengatakan memang nyindir gitu loh kepada, ya salah satunya saya kira kepada Kang Ujang Bustami, karena memang profesinya adalah dia selalu mendatangi dukun dan mukanya memang tidak diblur. Secara aturan media internasional, media-media yang profesional gitu loh, memang suka diblur itu. Kalau misal ada wajah penjahat atau itu suka diblur, memang iya. Cuma kan saya kira gini loh, itu kan logika syair langit. Itu logika syair langit. Oke, saya akan memakai logika saya gitu loh. Mungkin logika syair langit itu benar. Cuma bisa gak saya memakai logika yang lain yang barangkali ini benar, sehingga kemudian tidak menyalahkan, tidak menuduh dan tidak menjustifikasi pada akhirnya. Gini loh. Posisinya kalau saya pernah lihat Kang Ujang Bustami itu ketika live itu pakai HP seadanya, pakai HP dengan penerangan yang cukup hingga pada akhirnya menghasilkan gambar yang cukup lumayan lah. Nah, saya kira di HP itu mungkin tidak tahu atau bahkan tidak ada pengaturan untuk langsung otomatis memblur wajah atau memblur produk dan sebagainya. Itu mengalir saja wawancara. Apakah itu kemudian melanggar peraturan media? Itu saya kira persoalan lain. Persoalannya adalah mendatangi dukun ini settingan atau bukan? Kan ini nih. Kalau itu perkara lain. Mungkin Kang Ujang Bustami sudah mempertimbangkan dengan matang aktivitas beliau mendatangi para dukun, kemudian meluruskan supaya bertauhid yang benar gitu loh. Kan Syair Langit memakai logika seperti ini. Tidak mungkin loh ada dukun yang ingin didatangi. Itu kan hancur kemudian status sosialnya. Gitu loh. Masa iya kemudian bagaimana nanti tanggapan keluarganya, bagaimana kemudian tanggapan masyarakatnya. Oh ini dukun nih. Saya kira gini loh. Dukun itu justru ingin dikenal. Itu dukun karena mengharap bahwa akan ada yang datang kepadanya. Bahkan tidak malu tetangga sendiri tahu bahwa dirinya adalah dukun. Bahkan dia supaya dikenalkan bahwa saya dukun, saya bisa ABCD. Supaya apa? Supaya datang si pasien itu kepada dirinya. Oke, saya pakai logika lagi. Itu logika sederhana. Saya pakai logika lagi. Ketika Kang Ujang Bustami mendatangi para dukun dan kemudian mayoritas bahkan hampir semuanya adalah dukunnya kalah, maka mungkin ada dukun-dukun yang ingin mencoba. Kalau saya menang melawan Kang Ujang Bustami, maka saya tidak kebayang tamunya akan seperti apa, karena saya adalah dukun yang hebat, sakti mandraguna. Hingga pada akhirnya inginlah mencoba, nih saya dukun, silakan Anda datangi, dengan kemudian kesepakatan dan sebagainya. Bahkan ketika pertarungan dengan Cambuk Ameti, saya pernah nonton itu kan tanda tangan di atas materai. Kalaupun kemudian nantinya ada yang hilang nyawa, itu sudah ada tanda tangan, tidak jadi soal. Tanda tangan di atas materai, kesepakatan keduanya. Gitu loh, pertanggungjawabannya jelas. Itu. Jadi selalu ingin mencoba karena hasratnya, hasrat syaitan, hasrat iblis itu selalu ingin mengalahkan. Selalu ingin mengalahkan. Kemudian bagaimana keluarganya? Saya kira gini loh. Keluarganya, istrinya ataupun anaknya mungkin menginginkan untuk bapaknya, mungkin untuk suaminya, atau kalaupun dia yang dukunnya istrinya, suaminya menginginkan. Karena kan gini, kalau yang dukun suaminya berarti yang perempuannya, yang pemajikannya, yang istrinya itu normal, tidak mendominasi kontaminasi iblis,
tidak mendominasi kontaminasi jin, maka pikirannya normal. Hingga pada akhirnya menginginkan kemudian Kang Ujang Bustami datang untuk meluruskan suaminya. Karena pasti saya yakin loh, saya yakin sebagai manusia pasti ada kretek di dalam hatinya bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya adalah salah. Pasti tuh, saya yakin pasti. Karena manusia normal, tidak terkontaminasi, tidak kontaminasi full jin gitu loh, karena masih normal. Hingga menginginkan untuk Kang Ujang Bustami datang supaya dibenarkan tuh, dihilangkan, dibuktikan bahwa kekuatan iblis itu lemah sebetulnya. Yang kuat adalah kekuatan Allah, yang lebih hebat adalah kekuatan Allah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keluarganya untuk boleh Kang Ujang Bustami datang. Gitu loh. Jadi saya kira ini sesuatu yang masuk ke akal. Kemudian tidak diblur dan sebagainya. Ya justru ingin dikenal. Yang namanya dukun itu ingin dikenal loh. Karena ingin supaya orang lain datang kepadanya. Gitu. Kalau aturan media itu saya katakan lagi, itu beda lagi. Perkaranya beda lagi. Urusan settingan atau tidak, nih saya kira ini yang harus menjadi kemudian juga kita jangan sembarangan menuduh orang. Gitu loh. Kalau tidak percaya silakan aja datang ikut live dengan Kang Ujang Bustami, kan gitu aja, sebetulnya simple. Cuma kan kemudian itu adalah logika Sair Langit. Nah, saya tadi melemparkan logika lagi bahwa bisa jadi memang yang diutarakan oleh Sair Langit adalah benar, juga bisa jadi apa yang diutarakan oleh saya adalah benar, karena dua-duanya logis. Cuma gini, Sair Langit itu lebih kepada aturan profesional media. Gitu loh. Oke. Dan kemudian juga tidak mungkin ada dukun yang menginginkan dirinya dipublis. Itu logika Sair Langit, karena akan menjadi pada akhirnya status sosialnya menjadi rusak. Gitu loh. Nah, saya logika saya, oke, mungkin dengan seabreg keprofesionalan media nasional, media televisi, profesional dan sebagainya, dengan alat yang juga kemudian mumpuni, ada tim medianya, dia tahu bagaimana ketika live langsung memblur orang. Sementara Kang Ujang Bustami pakai HP, alat sederhana seadanya, gitu loh. Cuma kemudian menginginkan untuk syiar, untuk orang itu berada di jalur tauhid yang benar, mungkin tidak cukup alatnya untuk bagaimana memblur ini orang. Bahkan mungkin ada kemungkinan lagi dukun ini ada kesepakatan, nggak apa-apa silakan saya ditampangkan mukanya, bahkan menginginkan tidak usah diblur, saya tampangkan aja mukanya supaya orang lain tahu siapa yang lebih hebat antara Anda dengan saya. Jika Anda kalah maka tamu saya akan lebih besar. Maka itu saya kira karena itu sifat iblis, itu sifat setan, itu sifat jin. Kita melihat bagaimana kemudian Kang Ujang Bustami ketika mendatangi para dukun, awal mulanya silaturahmi, kemudian ngobrol-ngobrol perkara yang seperti itu. Pada akhirnya siapa yang nafsu duluan? Kan mereka. Selalu dukun itu yang nantang duluan, karena memang kontaminasi dirinya oleh jin itu sudah full. Kemanusiaannya sudah mulai redup gitu loh. Tidak ada karakter kemanusiaan. Ada mungkin cuma kontaminasi jinnya terlalu banyak sehingga pada akhirnya nafsu yang dikedepankan. Gitu. Kang Ujang Bustami niat silaturahmi, kemudian berbincang-bincang, tersindir dan sebagainya, hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Oh, seperti itulah, ribut dan sebagainya. Itu pada akhirnya kan kalah juga. Karena ilmu iblis itu ya pasti akan kalah dengan ilmu Allah. Dengan Al-Qur'an, dengan sholawat, itu pasti kalah. itu logika saya. Silakan aja kemudian ambil dari kedua logika ini mau kemudian, karena gini loh, kenapa penting kemudian juga saya mengutarakan logika saya ya, supaya kita tidak sembarangan menuduh orang. Apalagi ini kan salah satu permintaan juga daripada subscriber saya mungkin ya, dan kewajiban saya untuk kemudian juga menjawab. Kalaupun saya kira pertanyaan subscriber manusia plural itu rasional, oke, bener, memang ada tendensi seolah-olah Kang Sair Langit ini lebih menyudutkan gitu loh, lebih menyudutkan. Ketika membahas sekarang konten-konten yang seperti itu, maka terarah kepada dua itu saya kira, dan Mamat Karyo lah itu. Kedua konten itu, kedua channel YouTube itu, Kang Ujang Bustami, Gus Idris, kemudian Mamat Karyo, tiga.
ketika ngomong perkara dukun, maka saya memang curiga bahwa Said Langit memang mengomentari tentang konten Kang Ujang Bustami, Gusti Official dan kemudian Muhammad Karyo. Itu sih Said Langit menjawab kemudian pertanyaan netizennya, saya juga menjawab pertanyaan netizen saya. Itu logika saya. Silahkan aja kemudian bandingkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirnya saya menginginkan gini aja, ketika di media memang kita tidak usah langsung percaya. Cuma jangan juga menuduh gitu loh. Ketika ada sesuatu yang hadir di media, karena kan media informasi ini kan mahtamala sidqa wal kadziba lidatihi. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Cuma jangan menuduh bahwa itu 100% salah. Itu jangan menuduh. Ketika kita ragu akan kebenaran, maka kita samperkan supaya ada keyakinan. Kalau misal tidak ada upaya untuk nyamperkan, jangan menuduh bahwa orang lain adalah berbuat bohong, bahwa orang lain adalah berbuat settingan sebelum kita membuktikan secara jelas dan nyata faktanya seperti apa. Ya itu media, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.